Hello everyone. So people in Kukje here call me Mr. Dwi, and I teach English in various levels. And here I'm about to tell you tips and tricks on how to teach pupils with different level, especially for primary levels. Jadi pastinya untuk kelas regular primary di sini karena ada 4 anak yang levelnya berbeda-beda, pasti sistemnya juga berbeda dan cara mengajarnya itu perlu perhatian khusus ya. Tips dari saya itu adalah coba kita persiapkan sebelum kelas apa saja materi-materi yang akan diajarkan ya. Kita bisa lihat schoolmate jadwal minggu lalu, kemudian kita juga bisa buat soal latihan sederhana yang sesuai dengan apa yang mereka sedang mempelajari ya. Jadi ketika misalnya mereka selesai lebih awal, kadang-kadang suka seperti itu, kita udah ada backup untuk memberikan latihan berikutnya. Jadi kita masih bisa mengurus ke murid-murid yang lain ya. Terlebih jika bagian kelasnya itu online ya, karena itu merupakan tantangan tersendiri. Untuk memulai mengajar anak-anak yang berbeda, tentunya kita dahulukan yang datang pertama ya, karena anak-anak itu sebenarnya sudah peka dengan aksi kita. Jadi kalau dia datang pertama dan kita layani duluan, mereka akan sangat apresiasi dan lebih termotivasi untuk mengerjakan latihan-latihan. Ketika saya memberikan yang latihan, baru saya pindah ke murid yang selanjutnya, dan seperti itu ya, sampai 4 kali. Nah, untuk latihan yang bisa disiapkan sebelumnya, itu gunanya apabila ada murid yang mengerjakan sudah selesai duluan ya, sebelum gilirannya. Jadi kita selalu prepare. Jadi murid itu tidak ada yang menunggu lama dari kita dan memberikan atensi ke murid yang lain. Jadi kunci untuk mengajar anak-anak dengan level yang berbeda-beda itu adalah guru harus berusaha semaksimal mungkin membagi rata atensinya secara adil ya kepada murid-muridnya, dan juga harus mempersiapkan lesson sebaik mungkin. Kita juga bisa melakukan latihan bersama meski levelnya berbeda-beda. Contoh latihan yang bisa dilakukan itu seperti soal melengkapi kalimat dengan sebuah kata. Nah, kata-kata itu berarti dia soal vocabulary ya, untuk menambah perbendaharaan katanya ya. Jadi dengan mengerjakan soal itu, murid-murid akan meresap kata-kata baru, dan mereka juga dibolehkan untuk melihat kamus ketika mengerjakan soal itu, dan mereka bisa melakukan latihannya bersama-sama. Dan juga guru juga perlu kreatif, contohnya seperti mengadakan games ya, biasanya di akhir pelajaran, dan kita bisa beritahu murid sebelumnya agar mereka lebih termotivasi untuk mengikuti games tersebut ya. Jadi mengajar anak-anak dengan level yang berbeda-beda itu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan ya, asalkan kita sebagai teacher pasti sudah mempersiapkannya ya. Kita pasti sudah tahu apa target-target yang ingin dicapai tiap anak di tiap kelas ya, dan kita bisa menulisnya di schoolmate kan biasanya. Nah, jadi kita bisa tuh memberikan perhatian, pengajaran, dan pelatihan ke tiap anak sehingga tiap murid kita itu mencapai target-target di tiap kelas ya, yang kemudian kita tulis di dalam schoolmate. So all the tips from me, Mr. Dwi, to other teachers about teaching regular class with 4 students, especially in primary school ya. Just remember to always plan ahead your lesson and be creative ya, so your student does not feel left out or bored. Okay, I hope those tips can be useful for you guys. Bye-bye.